Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja saat ini. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam renungan dengan doa dan ucapan syukur. Bapa, kami datang malam ini dengan hati bersyukur. Kami masuk pelataran-Mu dengan pujian akan kebesaran-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Allah kami yang perkasa, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Malam ini kami mau beristirahat dengan hati dan pikiran yang dipenuhi dengan firman-Mu dan damai sejahtera-Mu. Jadi saat ini kami memberikan waktu terbaik kami untuk bersekutu dengan-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami mau duduk diam di kaki-Mu dan belajar seperti seorang murid. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan ini akan kita awali dengan membaca Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan Tuhan baru saja menolong mereka menyingkirkan bangsa Mesir yang mengejar mereka. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh Miriam kakak Musa bersukaria dan menyanyi serta menari bagi Tuhan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah segera setelah sukacita itu, Tuhan memimpin mereka ke suatu tempat untuk menguji mereka. Mari kita baca kelanjutan ceritanya dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Selama 3 hari mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Mereka mengalami situasi yang sangat berat, sehingga ketika mereka sampai di Mara, pastilah mereka sangat bersukacita karena telah menemukan air untuk diminum. Sayangnya, air di Mara pahit rasanya. Hal ini membuat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Beberapa di antara kita pasti ada yang mengalami kejadian seperti ini. Suatu saat kita bersukacita atas kemenangan yang diberikan Tuhan, namun beberapa hari kemudian ketika kita mengalami suatu keadaan yang tidak enak, segala sukacita yang kita rasakan hilang dan kita mulai bersungut-sungut. Mari kita lanjutkan membaca Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Sepotong kayu dalam versi bahasa Inggris King James ditulis sebagai a tree atau sebatang pohon. Sebatang pohon tidak tumbuh dalam waktu semalam, kecuali pohon jarak dalam cerita Yunus. Umumnya, agar sebatang pohon dapat bertumbuh, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Pertumbuhan itu harus dimulai dari biji yang jatuh ke tanah, kemudian mulai berkecambah dan berakar di dalam tanah, barulah bertumbuh ke atas dan menjadi semakin besar. Dalam kemahatauannya, Tuhan tahu bahwa suatu hari bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir dan sampai di Mara. Oleh sebab itu, bertahun-tahun sebelumnya, Tuhan telah menumbuhkan sebatang pohon di situ, karena Tuhan tahu bahwa mereka akan membutuhkannya. Akan tetapi, dibutakan oleh kehausan mereka, bangsa Israel tidak melihat adanya sebatang pohon di sana, sampai Tuhan menunjukkan pohon itu kepada mereka. Saudara yang terkasih, ketika kita sedang berada dalam pergumulan hidup, kadangkala kita terlalu fokus pada apa yang terlihat sebagai solusi di depan mata, dan ketika kita menyadari bahwa itu bukanlah sebuah solusi, melainkan sebuah masalah yang lain, kita mulai bersungut-sungut. Padahal Tuhan sedang menguji kita dalam situasi seperti itu untuk melihat keadaan hati kita, dan apabila kita bereaksi dengan benar, maka apa yang terjadi adalah Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Bersungut-sungut adalah reaksi dari hati yang pahit, kecewa, dan dipenuhi kemarahan. Itu adalah penyakit rohani. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak akan menimpakan penyakit bangsa Mesir kepada mereka karena Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, maka Tuhan sedang berbicara tentang penyakit rohani. Karena pada saat itu Tuhan sedang menguji bangsa Israel dengan air pahit yang tidak menyebabkan penyakit secara jasmani atau kematian, tetapi justru mengeluarkan apa yang ada di dalam hati bangsa Israel sesungguhnya. Bangsa Mesir merupakan bangsa yang penuh kepahitan, kekecewaan, dan dipenuhi kemarahan. Hal ini bisa kita baca dari reaksi Firaun ketika Musa datang kepadanya untuk meminta melepaskan bangsa Israel. Meskipun mengalami 9 tulah, Firaun terus mengeraskan hatinya. Barulah pada tulah ke-10 ia melepaskan bangsa Israel pergi. Namun demikian, ia mengubah pikirannya dan mengejar bangsa Israel. Tuhan ingin menyembuhkan bangsa Israel dari penyakit-penyakit rohani. Untuk itulah ujian itu diadakan, karena setelah ujian itu berlalu, maka Tuhan membawa mereka ke suatu tempat yang penuh berkat. Mari kita baca Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang terkasih, renungan kita hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak bersungut-sungut kepada pemimpin kita, terlebih lagi kepada Tuhan ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik
karena bisa saja keadaan yang sedang kita alami tersebut merupakan ujian Tuhan bagi kita untuk memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kita dan untuk menyembuhkan kita. Dan apabila ujian itu sudah berlalu, maka Tuhan akan membawa kita ke suatu tempat yang penuh berkat. Mari kita masuk dalam doa untuk menutup renungan ini. Bapa, ampuni kami apabila kami sering bersungut-sungut di tengah masalah-masalah kehidupan kami. Ketika kami menemui air pahit dalam keluarga kami, pekerjaan kami, keuangan kami, dan kesehatan kami, biarlah Engkau membuka mata kami untuk melihat sebatang pohon yang telah Engkau sediakan untuk mengatasi masalah kami. Pohon itu ada di sana, dan dengan iman kami mempercayai firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap pencobaan yang kami alami. Terima kasih untuk kasih dan kuasa-Mu yang besar bagi kami. Setelah selesai mendengarkan firman-Mu, kami akan segera beristirahat. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan pada tubuh kami ketika kami tidur dan kekuatan yang baru ketika kami bangun nanti. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan menolong kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Ubahkanlah apapun yang pahit dalam hidup kami menjadi manis. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mendoakan bangsa kami Indonesia. Kami mohon berkat-berkat-Mu bagi Indonesia. Kami mohon berkat-berkat dan perlindungan-Mu bagi para pemimpin negara kami. Dan kami mohon Engkau senantiasa mencampur tangan bagi kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.